ngomongin semua partai juga aku nggak takut. Waktu aku mulai independen, kamu kira siapa? Mental saya waktu itu independen lawan semua partai. Itu mental saya. Ahok ini adalah isu atau objek yang seksi untuk ditembakin oleh mereka. Mereka dulu pernah menjatuhkan Ahok dari kursi gubernur gara-gara Ahok kepleset lidah. Bukan karena menista agama, tapi ujaran kepleset lidahnya Ahok dipolitisasi menjadi api yang membara dan demo yang berjilid-jilid. Ya, coba perhatikan ketika Ahok sedang menikmati kebahagiaan bersama keluarganya, ternyata orang-orang yang dulu pernah memusuhinya malah sibuk dirundung berbagai macam masalah. Coba. Kasihan sekali mereka ini. Ya, tapi entah itu karma atau tidak, kita semua tidak ada yang tahu. Namun faktanya saat ini kita bisa melihat sendiri bahwa mereka yang dulu pernah mendolimi Ahok, kini satu persatu mulai mendapatkan balasannya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Menurut saya, Ahok itu layak untuk dikenang lewat berbagai tulisan yang akan menjadi sebuah catatan sejarah. Perjalanan perjuangan bangsa demi menggapai Indonesia maju, adil dan makmur. Secara ilmu, Ahok layak diacungi jempol. Berkat keseriusannya dalam belajar dan tekun bekerja dari pengalaman menjadi bupati hingga DPR, menjadi nggak heran jika ia begitu mudah menjawab dan memberikan solusi warga DKI Jakarta yang datang mengadu ke balai kota saat ia masih menjadi gubernur, menggantikan Jokowi yang menang Pilpres di tahun 2014. Tidak semua orang mampu memberikan solusi dengan cepat terkait berbagai permasalahan yang dikeluhkan, bahkan itu pun dibuktikan dengan tim yang dibentuk Jarot untuk melayani masyarakat ke balai kota setelah Ahok masuk penjara karena kasus penistaan agama. Meskipun begitu, Jarot tetap berusaha untuk melanjutkan ritme dan sistem yang telah berjalan ketika Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta dan ia menjadi wakilnya. Warisan Ahok itu menakutkan bagi para mafia yang tidak pernah merasa diri berdosa. Para mafia merasa diri sebagai orang yang dipandang terhormat, meskipun tidak jarang mau memakan hak orang kecil. Contohnya adalah penganggaran yang transparan lewat sistem yang terkait teknologi, membuat semua orang bisa mengakses. Bahkan di era Gubernur Anies Baswedan, anggaran lem Aibon fantastik, bisa terdeteksi loh. Ya, belum lagi anggaran ballpoint yang juga nggak masuk akal. Tapi tanpa sistem transparansi warisan Ahok, kita nggak akan tahu soal itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, permainan markup dalam dunia pengadaan yang berkaitan dengan pemerintahan sudah menjadi rahasia umum sejak Orde Baru yang terang-terangan dan kini harus sembunyi-sembunyi. Warisan Ahok itu pun begitu menakutkan bagi penguasa malas yang hanya ingin menikmati kemuliaan dalam kekuasaan atau penguasa yang hanya mau menikmati uang operasional tanpa harus berkeringat dan pusing mikirin penyelesaian permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah terkait transparansi. Pada zaman Ahok dulu, rapat begitu terbuka, orang bisa melihat kalau ada indikasi deal atau kong kali kong untuk kepentingan pribadi. Nah, kebodohan para pejabat pun akan kentara berkat adanya transparansi. Hal ini tentu begitu menakutkan bagi orang yang nggak bisa kerja, orang yang nggak punya target kerja. Baik pun akan terkulit dengan sendirinya. Berkat transparansi itu, dengan sendirinya berkat transparansi, dan tentu saja itu menggunakan bantuan teknologi yang sudah ada saat ini. Ahok pernah menggunakan aplikasi Clue untuk melayani rakyat. Keluhan akan segera direspon dan ditarget untuk diselesaikan. Ahok pun langsung menerima informasi dari bawah, yaitu rakyat yang mengadu cara dan budaya ABS alias asal Bapak Senang pun bisa hilang berkat sistem yang dibuat pada masa Ahok. Lewat pencapaian KPI dan laporan masalah langsung dari warisan Ahok, membuat orang yang berbisnis dalam kekuasaan menelan ludah karena merasa nggak berdaya melihat anggaran besar tapi nggak mau memainkannya untuk memuaskan dahaga gaya hidup yang nggak akan pernah ada habisnya. Sebab anggaran siluman akan dicoret dan ditambahi dengan makian pemahaman nenek lo. Ahok ini melakukan itu berkat keberaniannya,
Meskipun begitu, ada celah kesalahan yang disebabkan karena kesombongannya, merasa sudah berjalan di jalan yang benar, yaitu melayani masyarakat dengan baik. Hal itu membuat urat takutnya hilang dan melupakan nilai-nilai merangkul orang-orang tersesat untuk dibimbing ke jalan yang benar. Menurut saya, Ahok itu layak untuk dikenang lewat berbagai tulisan yang akan menjadi sebuah catatan sejarah. Perjalanan perjuangan bangsa demi menggapai Indonesia maju, adil dan makmur. Secara ilmu, Ahok layak diacungi jempol. Berkat keseriusannya dalam belajar dan tekun bekerja dari pengalaman menjadi bupati hingga DPR, menjadi nggak heran jika ia begitu mudah menjawab dan memberikan solusi warga DKI Jakarta yang datang mengadu ke balai kota saat ia masih menjadi gubernur, menggantikan Jokowi yang menang Pilpres di tahun 2014. Tidak semua orang mampu memberikan solusi dengan cepat terkait berbagai permasalahan yang dikeluhkan, bahkan itu pun dibuktikan dengan tim yang dibentuk Jarot untuk melayani masyarakat ke balai kota setelah Ahok masuk penjara karena kasus penistaan agama. Meskipun begitu, Jarot tetap berusaha untuk melanjutkan ritme dan sistem yang telah berjalan ketika Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta dan ia menjadi wakilnya. Warisan Ahok itu menakutkan bagi para mafia yang tidak pernah merasa diri berdosa. Para mafia merasa diri sebagai orang yang dipandang terhormat, meskipun tidak jarang mau memakan hak orang kecil. Contohnya adalah penganggaran yang transparan lewat sistem yang terkait teknologi, membuat semua orang bisa mengakses. Bahkan di era Gubernur Anies Baswedan, anggaran lem ibon fantastik bisa terdeteksi loh. Ya, belum lagi anggaran ballpoint yang juga nggak masuk akal. Tapi tanpa sistem transparansi warisan Ahok, kita nggak akan tahu soal itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, permainan markup dalam dunia pengadaan yang berkaitan dengan pemerintahan sudah menjadi rahasia umum sejak Orde Baru yang terang-terangan dan kini harus sembunyi-sembunyi. Warisan Ahok itu pun begitu menakutkan bagi penguasa malas yang hanya ingin menikmati kemuliaan dalam kekuasaan atau penguasa yang hanya mau menikmati uang operasional tanpa harus berkeringat dan pusing mikirin penyelesaian permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah terkait transparansi. Pada zaman Ahok dulu, rapat begitu terbuka, orang bisa melihat kalau ada indikasi deal atau kong kali kong untuk kepentingan pribadi. Nah, kebodohan para pejabat pun akan kentara berkat adanya transparansi. Hal ini tentu begitu menakutkan bagi orang yang nggak bisa kerja, orang yang nggak punya target kerja. Baik pun akan terkulit dengan sendirinya. Berkat transparansi itu, dengan sendirinya berkat transparansi, dan tentu saja itu menggunakan bantuan teknologi yang sudah ada saat ini. Ahok pernah menggunakan aplikasi Clue untuk melayani rakyat. Keluhan akan segera direspon. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.